Maaf ya, ini karena belum terbiasa, jadi setiap saat kita mulai harus kita record dulu. Untuk teman kita yang tidak bisa hadir hari ini. Baik, saya share dulu. Ini loh, Pak, kecil banget ini loh. Yang ini ya? Bukan, Pak. Putuskah? Kok print salah saya. Ini loh, kecil sekali di sini itu. Pakai slideshow kan? Oh. Ininya tuh kecil sekali. Biasanya kan present di sini besar. Kecil sekali. Oke, apa Pak tadi Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke deh, nggak apa-apa. Bisa terlihat dengan baik slide-nya? Bisa ya? Tidak terlalu kecil. Sama. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai. Oke ya, terima kasih. Untuk yang hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis proyek dan juga contoh dari proyek yang kemungkinan bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Ya. Baik, seperti kemarin minggu lalu yang saya sampaikan, jadi ada 3 bidang kegiatan kerja yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kepariwisataan. Di dalam kepariwisataan ini nanti ada 2 bentuk praktik, yaitu praktik tour guide dan praktik tour operator. Kemudian bidang yang kedua adalah perhotelan. Jadi untuk di bidang perhotelan ini, kalau dari kampus hanya meminta 1 praktik, yaitu di Frontliners Hotel. Kemudian bidang yang ketiga adalah di bidang I.O., Event Organizer. Kemudian yang diminta oleh kampus adalah praktek penyelenggaraan kegiatan. Nah, kenapa tadi saya sebutkan yang diminta kampus, terutama untuk di bagian yang kedua, seandainya nanti di daerah kalian mungkin sudah ada yang memang betul-betul zona hijau, kemudian kalian bisa mendapatkan hotel di sana, bisa jadi kita karena basisnya itu kita mempunyai skill bahasa Inggris, bisa jadi tidak diletakkan di Frontliner Hotel, tapi mungkin diletakkan di FB. Nah, itu silahkan saja, kampus tidak membatasi harus di FO, bukan. Nah, kemudian yang akan saya bahas di sini adalah yang lebih ke praktek penyelenggaraan sesuai dengan kondisi yang lebih ke kondisi yang harus kita sesuaikan di COVID ini. Oke, kita bahas pertama mengenai kepariwisataan. Sifat kegiatan di bidang kepariwisataan sifatnya adalah kelompok. Jadi kalau untuk individu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam tour guiding, tour guide kita tidak mungkin sendiri datang kemudian kita katakanlah kita mendatangkan peserta. Jadi harus kelompok. Di dalam bahasan kami atau menurut kami, untuk penyelenggaraan kegiatan kelompok kita 4 orang di dalam 1 kelompok. Jadi nanti bayangannya begini. 1 orang nanti bertugas sebagai tour guide-nya. 3 orang nanti bertugas dalam tanda petik sebagai tour operatornya yang mempersiapkan di belakang layar pada saat hari-harinya. Begitu. Kemudian bentuk kegiatan yang dilakukan masih tetap yaitu membuat paket pariwisata atau paket wisata. Pembagian dalam kelompok, nanti di dalam kelompok itu dibagi siapa yang bertugas sebagai tour guide nanti pada saat pelaksanaan hari-harinya. Kemudian persiapan dimulai dari awal sampai dengan pelaksanaan hari H nanti ada di dalam kelompok tour operator. Tour operator nanti disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Karena kita tidak membutuhkan transportation, berarti nanti tidak ada yang anggota yang bertugas untuk mempersiapkan transportasi. Gitu. Kemudian misalnya juga mungkin tidak memerlukan adanya pembuatan flyer yang banyak, berarti mungkin hanya cukup dengan pembuatan katakanlah poster dengan poster digital, maka bisa jadi itu dirangkap oleh bagian di dalam tour operator sendiri gitu ya. Jadi tadi di dalam
catatan kami di peserta perkuliahan itu ada, kalau tadi saya terakhir ini tadi dicek ada 18 orang di dalam grup WA. Jadi kalau berkurang kami berdua dengan Bu Ismi berarti ada 15 orang. Jadi kalau mungkin kalau 15 orang 5 kali ya Pak ya, biar nanti masing-masing bisa. Jadi saya ralat ya, kalau nanti tidak ada tambahan peserta sampai dengan 2 meeting ke depan, kalau tidak ada tambahan peserta sampai 2 meeting ke depan, maka untuk kegiatan kelompok boleh dilakukan oleh 5 orang mahasiswa dalam satu kelompok. Karena tercatat ada 15 mahasiswa di dalam mata kuliah ini, maka nanti akan ada 3 kelompok untuk PKR-nya. Oke. Nah, sampai perubahan. Jadi nanti mungkin bisa diketahui sampai dengan perubahan KRS itu sampai dengan awal Oktober, jadi tinggal 2 meeting lagi. Jadi seperti tadi sampai dengan meeting yang ketiga, keempat ya Pak ya. Meeting keempat nanti akan kita cek apabila ada perubahan jumlah mahasiswa maka nanti akan kita sesuaikan untuk kelompoknya. Tapi sejauh ini ada 15 yang tercantum, maka kita katakan 5 orang mahasiswa. Nah, saya ingin menyampaikan di sini beberapa contoh bentuk-bentuk kegiatan kepariwisataan yang mungkin bisa teman-teman lakukan di kondisi pandemi seperti ini. Ini hanya contoh saja, nanti kalian bisa browsing sendiri dengan menambahkan referensi yang lain ya. Contohnya bisa dilihat di situ, mungkin bisa di Zoom nantinya. Mohon maaf saya tidak begitu terlihat dengan baik karena ini tidak bisa full screen. Jadi kalau saya tidak salah baca itu bacanya apa ya Pak? Ini bahasa Thailand masalahnya. cyark.org. Ya, terus kemudian ada slide project. Nah, di situ kalau nanti setelah perkuliahan ini teman-teman boleh browsing dan nanti boleh melihat secara langsung apa yang ada di dalam slide, apa yang ada di dalam website ini. Jadi di dalam website ini itu kita bisa mengeksplor banyak negara. Kemudian saya pilih di sini dari negara Thailand. Kemudian saya pilih satu objek wisata temple. Kemudian di situ saya pilih ada guided tour. Di guided tour itu nanti ada satu tour guide yang menjelaskan secara lisan. Kemudian kalau dilihat di pojok kanan, apabila kita melihat slide ini, itu ada satu seorang perempuan yang berdiri di situ, wajahnya memalingkan melihat gambar yang ada. Dia berada langsung di dalam objek wisata tersebut dan menjelaskan apa yang ada di dalam tempel ini. Jadi dia bercerita mengenai, kalau boleh saya katakan kalau dalam bahasa Indonesianya itu strata di dalam tempel itu apa saja, kemudian dibangun kapan dan lain sebagainya. Jadi dia berada nyata di dalam objek wisata itu. Jadi kalau misalnya kita berandai-andai kita menggunakan hal seperti ini, saran saya adalah kita tetap melihat pada protap yang ada saat ini bahwa memang tidak dimungkinkan untuk, mungkin di semua tempat belum dimungkinkan untuk mengunjungi objek wisata langsung, ya tolong diperhatikan apabila kita mengunjunginya, kemudian mengambil gambar di dalamnya. Begitu. Kemudian contoh berikutnya, ini yang ada di kita, maksudnya di negara kita. Saya menyimpan ini dari indonesianvirtualtours.com. Kemudian saya milih kota Palembang. Saya ingin menunjukkan di sini bahwa dalam pemilihan sebuah objek wisata yang ingin kita tampilkan dalam virtual tour, kita tidak harus selalu mengacu pada satu objek wisata tertentu, tetapi kita bisa juga memilih misalnya di situ ada profil, jadi ada profil kota, kemudian ada sejarah kota, kemudian ada peta. Jadi nanti kalau contoh yang tadi yang awal di Thailand itu adalah objek wisata mengenai candi. Jadi yang di sini nanti bukan melulu pada objek wisata, tapi kita bercerita juga mengenai profil suatu tempat atau sejarah suatu tempat, atau kita menceritakan
peta suatu tempat atau suatu kota. Saya begitu. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini saya ambil dari panorama.com. Di dalam virtual tour yang ini itu ada sedikit berbeda. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih paham dari saya. Jadi ini tekniknya adalah pengambilan foto dengan cara mode-nya menggunakan misalnya panoramic picture ya Pak ya. Ya, panoramic image atau panoramic foto gitu ya. Jadi ini fotonya nanti memutar, melihat dari sekeliling awal yang kita lihat, kemudian memutar terus seperti itu. Sampai sejauh yang kemarin saya dengarkan, ini tidak ada audio yang berisi mengenai penjelasan. Jadi isinya hanya fotonya saja. Hanya pengambilan foto. Cuman yang menarik adalah pada saat kita mengklik take a photo, jadi kita bisa semacam meng-capture tempat itu. Nah ini misalnya contohnya saja seperti ini. Ini bisa kita modifikasi nanti tergantung dari kreativitas teman-teman semua. Begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan yang lain adalah realisasi yang seperti tadi yang saya contoh-contohkan di atas tadi, itu sebetulnya tidak harus, kalau kita lihat dari contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, itu contohnya ketiganya berada dalam website tertentu, yang kalau misalnya kita melihat berarti pembuatan website itu membutuhkan dalam tanda petik ruang dan waktu, tenaga dan juga biaya yang lebih besar, karena dia masuk di dalam website. Nah untuk yang di STBA, kita tidak sampai sejauh itu, jadi bukan website yang kami atau yang dituntut oleh kampus, tetapi sebatas hanya activity saja di dalam satu event itu selesai. Nah, saya berikan contoh di sini adalah yang virtual vakansi yang 2 minggu yang lalu saya share di grup ini. Isinya adalah jalan-jalan dengan menggunakan aplikasi Zoom, kemudian hostnya, jadi kayak misalnya kalau di saya ya, jadi saya nanti berfungsi sebagai operator untuk membuka di Google Map-nya. Jadi misalnya Pak Jose saya undang sebagai pembicara, kemudian Pak Jose berasal dari Semarang ya, berarti mungkin Pak Jose dari Jogja, dari rumah, kemudian akan berbicara mengenai objek-objek wisata yang ada di Semarang. Nanti Pak Jose akan menyebutkan, katakanlah misalnya, oke, kita start dari Simpang 5. Kemudian saya sebagai host, nanti saya akan mencari di Google Map itu, atau Google Earth, nanti tergantung teman-teman. Nanti saya mencari titik poin Simpang 5. Dari situ nanti Pak Jose akan bercerita apa sih yang dimaksud Simpang 5, kenapa itu disebut Simpang 5, sejarahnya bagaimana, kemudian mungkin nanti akan dilanjutkan. Setelah dari Simpang 5 kita ke Tugu Muda misalnya. Nah, kemudian nanti saya mencari di situ Tugu Muda, kemudian nanti Pak Jose yang mengarahkan. Kita melewati Jalan Panjaitan saja. Nanti dari Jalan Panjaitan, kemudian kita belok ke kanan ke jalan mana. Nah, itu saya sebagai host, saya mengikuti panduan seperti yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itulah yang kemarin terjadi di dalam virtual vacation, jalan-jalan ke Perancis dari rumah. Jadi begitu. Jadi di situ ada mas-masnya, Tias, kalau saya tidak salah baca ini. Kemudian dia sekaligus penyelenggara dan juga hostnya. Kemudian Gracia Asriningsih adalah pembicaranya. Jadi penentuan dari tempat objek wisata mana yang akan dikunjungi itu tergantung dari Mbak Gracianya. Tias hanya nanti bertugas sebagai katakanlah petunjuk arah sesuai dengan seperti yang tadi saya ceritakan, mengklik bagian mana di Google Map-nya. Begitu. Nah, kegiatan ini itu di-share oleh Mbak Gracia sekitar beberapa minggu sebelumnya ke aplikasi-aplikasi yang ada, sosial media yang ada. Kemudian karena ini open, terbuka, free untuk siapa saja, jadi boleh masuk di dalamnya. Tapi kalau teman-teman lihat di situ ada Telkomsel, ada IndiHome. Berarti kegiatan ini adalah kegiatan yang disponsori oleh IndiHome atau Telkom Indonesia. Nah, bagaimana dengan kita mem gitu. Nah, untuk kegiatan yang seperti ini tentu saja dalam tanda petik apabila teman-teman bisa mendapatkan sponsor untuk itu, berarti nanti kegiatan itu akan bersponsor. Dan kalau minggu yang lalu Karisma bertanya ke saya,
apakah harus mendatangkan uang gitu berarti. Nah, itu yang tadi kembali lagi tergantung dari jenis kegiatan kita. Kalau bersponsor bisa jadi kita nanti mendapatkan dalam tanda petik mendatangkan benefit atau untung dari sisi keuangan atau dari sisi yang lain, mungkin kalau Telkomsel mungkin dari dari bentuk pulsa ataupun dari koneksi yang lain. Nah, untuk yang kita nanti bisa jadi kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi bisa jadi dalam tanda petik kita harus mengeluarkan modal untuk melakukan ini. Gitu. Jadi sebetulnya yang kalau dalam kondisi normal kita memang diharapkan untuk bisa mencari bagaimana ada usaha dana, jadi ada bagaimana cara kita mendapatkan sponsor dalam sebuah kegiatan itu. Tapi karena kondisi seperti ini, maka apabila memang memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan sponsor, itu akan baik sekali. Tapi kalau tidak, berarti semuanya murni kita lakukan sendiri. Karena itulah tadi saya sebutkan, kita tidak menuntut sesuatu hal yang besar dengan masuk di website, kemudian atau ada situs tertentu di dalam internet, tetapi cukup dengan kegiatan yang on spot 1 hari atau beberapa jam saja sudah selesai. Selain menggunakan Zoom tadi, maka dalam kondisi seperti ini saya sebutkan juga virtual tour dalam video presentation dan sharing online. Nah, sharing online bisa dilakukan di IG, di live IG atau di live FB. Atau kalau yang sudah mempunyai subscriber yang lumayan bisa di live YouTube kan, silahkan, boleh. Dan nanti bentuknya adalah apa yang Anda lakukan di dalam live itu direkam, kemudian sebagai bukti pelaksanaan dari kegiatan PKL kita. Gitu. Sampai sejauh ini dulu. Apakah bisa cukup dimengerti? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Belum ya? Baik, sekarang saya lanjut untuk bagian yang kedua, di bidang perhotelan. Kalau minggu yang lalu saya katakan bahwa di bidang perhotelan kita katakan tidak mungkin kita lakukan, karena kemarin saya lihat ada Saskia yang dari Kalimantan, kemudian ada Riza yang ada di Cilacap. Nah, bayangan saya mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin sudah dibuka kegiatan perhotelannya, kemudian sudah memungkinkan juga untuk menerima OJT dari mahasiswa. Maka di sini tetap saya sampaikan, apabila kita memilih untuk melakukan PKL di bidang perhotelan, maka sifat kegiatannya adalah individu. Bentuk kegiatannya adalah OJT di perhotelan. Ini saya sebutkan contohnya di FO atau nanti di FB, tergantung dari kesepakatan di pihak hotel itu. Jadi entah nanti akan ada dites, kemudian diminta untuk membuat surat lamaran, ataupun mungkin ada interview dan lain-lain. Nah, itu tergantung dari teknis dari kesepakatan pihak hotel. Termasuk kalau tadi di pariwisata, maka cukup mungkin pelaksanaan hanya 1-2 jam di virtual tour itu. Nah, apakah nanti di perhotelan harus dilaksanakan juga 1-2 jam? Tidak ya tentunya. Jadi kalau di perhotelan nanti juga tergantung dari masa OJT yang berlaku di hotel tersebut. Bisa jadi misalnya hanya casual pada event-event tertentu di perhotelan, di hotel itu, atau bisa jadi OJT dengan minimal 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, itu tergantung dari kebijakan manajemen hotel. Gitu. Nah, yang ketiga adalah penyelenggara, maaf itu harusnya penyelenggara ya, bukan penyelenggaraan kegiatan, penyelenggara kegiatan atau IO. Untuk penyelenggara kegiatan, ini juga bersifat kelompok. Kemudian bentuk kegiatannya membuat kegiatan, membuat event. Kemudian pembagian di dalam kelompok nanti sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dalam event tersebut. Apabila memang tidak dibutuhkan seperti tadi, tidak dibutuhkan humas, tidak dibutuhkan seksi perlengkapan, tidak dibutuhkan mungkin dalam di sini adalah katakanlah apa istilahnya yang mengatur kegiatan itu apa? Manager floor manager ya berarti tidak usah begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang teman-teman lakukan. Teknisnya sama, jadi tidak mendatangkan atau kegiatan live
Bukan, live itu nyata maksudnya mendatangkan dan kegiatan itu dilakukan, tidak. Tetapi sama penggunaannya kita menggunakan digital atau virtual, yaitu baik dengan menggunakan Zoom atau live di IG atau FB. Topiknya bebas. Mau menggunakan topik budaya silahkan, pendidikan silahkan, kesehatan silahkan, topik apapun bebas topiknya. Saya berikan beberapa contoh di sini misalnya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau teman-teman tahu Tintin ya, jadi komik Tintin itu ada semacam satu komunitas penyuka Tintin gitu. Kemudian mereka biasanya ini cukup sering komunitas Tintin ini mengadakan virtual discussion. Nah di sini contohnya misalnya tentang seri tertentu dari Tintinnya yaitu Tintin di Bulan. Kemudian berdasarkan topik itu maka mengundang Pratiwi Sudarmono. Ini dulu adalah satu astronot perempuan pertama di Indonesia. Gitu. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian mungkin teman-teman bisa mencari di daerahnya, di daerah tempat kalian, ada satu komunitas, baik komunitas budaya atau komunitas yang lain, kemudian ingin Anda tawarkan, ingin melakukan suatu kegiatan, kemudian kalian menawarkan proposal untuk sebagai penyelenggara virtual kegiatan itu bisa dilakukan. Kemudian misalnya juga ada buku baru yang mungkin kalian lihat cukup baik, kemudian Anda akan mengadakan sebuah diskusi atau bedah buku. Seperti itu juga bisa dimungkinkan. Nah, kalau misalnya untuk di diskusi atau bedah buku, kalau saat ini mungkin kita bisa meminta bantuan dari Bapak Ibu dosen yang ada di sini bisa dilakukan. Kemudian untuk bedah buku atau diskusi buku, saya pikir ini bisa dilakukan juga. Dan nanti bisa terbuka kalau misalnya buku itu menarik, saya pikir juga akan banyak pesertanya, baik itu mahasiswa maupun umum. Saya begitu. Kemudian kalau misalnya diskusi atau bedah buku bisa jadi murni kita hanya penyelenggara seperti yang tadi ya. Jadi yang Tintin juga murni semuanya tadi kita sebagai penyelenggara. Kita bisa meminta narasumber, kita bisa meminta Pak UC misalnya sebagai moderator. Jadi minimal ada 2 yang kita butuhkan, yaitu sebagai moderator dan sebagai pembicara. Kita murni sebagai penyelenggara saja yang mengatur. Baik mengatur mengenai dalam tanda petik menghubungi pembicaranya, menghubungi moderatornya, kemudian penyelenggaraan dari Zoom itu, atau live di IG ataupun di Facebook. Kemudian contoh yang lain misalnya begini, Anda kenal seorang misalnya pustakawan atau orang yang suka membaca buku, membaca puisi, sastrawan, pustakawan, Anda ajak untuk melakukan sebuah kegiatan bersama, pembacaan cerita, atau pembacaan puisi, atau pembacaan sajak, seperti yang ada di dalam contoh flyer ini. Yang di tengah, Daniel Prasetyo, itu adalah kakak angkatan Anda, itu adalah alumni STBA, tapi angkatan-angkatan awal, saya juga lupa ya, sekitar awal-awal dulu, 2000-an 1-2 mungkin. Nah, dia sekarang menjadi seorang penulis dan editor. Misalnya seperti itu, jadi hanya diskusi saja, dan kalau kita lihat judulnya adalah diskusi asik e-book. Jadi kita membacanya, pembacaan puisi ataupun sajaknya juga secara virtual. Kemudian kita lihat kalau di situ di atas adalah logo-logo sponsor. Jadi kegiatan-kegiatan ini karena memang kalau kita lihat mereka sudah mempunyai nama. Jadi dua-duanya adalah pelukis, Dini pelukis, kemudian Dr. Adin Bondar adalah seorang kepala pusat analisis perpustakaan. Jadi saya pikir karena mereka adalah orang-orang yang dalam tanda petik sudah di bidangnya, maka kita cukup mudah untuk mendapatkan sponsor-sponsor kegiatan ini. Nah nanti dalam tanda petik kita jangan, kalau istilah saya, kita jangan terlalu idealis untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan dan harus bersponsor. Karena ini namanya adalah praktek dari hal yang sudah kita pelajari secara teoritis di dalam kampus. Jadi kalau saya pribadi,
Saya menyarankan ke teman-teman, kita lebih fleksibel. Apa yang kita dapatkan bisa kita lakukan. Hal step-step apa yang dalam sebuah penyelenggaraan event, hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita bayangkan, kita antisipasi, ini berlaku dan ini tidak bisa dilaksanakan, sudah bisa kita lakukan, maka cukuplah itu kita lakukan tanpa harus kita mengejar suatu target, kita dapatkan sponsor dari A, B, C, dengan mendapatkan dalam tanda petik keuntungan sekian rupiah. Gitu. Kemudian ini yang contoh terakhir, ini yang kalau menurut saya cukup dalam tanda petik mungkin bisa lebih mudah kita lakukan. Karena apa? Karena di sini ini berhubungan dengan kalau menurut saya, karena bercerita mengenai dongeng, dan dongeng itu bisa dilakukan oleh dalam tanda petik siapapun dari segala usia. Kalau menurut saya, kalau teman-teman bisa menggali dongeng yang ada di sekitar kita, kemudian kita bisa mengajak baik anak kecil ataupun orang tua, ataupun mungkin juga ada sendiri yang bercerita di dongeng tersebut, karena yang tahu dongeng di daerah itu adalah kita sendiri, maka saya pikir ini cukup mudah untuk bisa kita lakukan, tanpa harus dalam artian kita mendapatkan sponsor. Yang jadi poin di sini adalah penyelenggaraan kegiatan. Gitu. Nah, kita bisa dalam artian menawarkan konsep ini ke adik-adik yang ada di sekolah dasar ataupun yang ada di TK. Sekarang ini mereka sedang sekolah di rumah, mereka sedang melakukan segala bentuk kegiatan, baik belajar membaca, baik belajar menulis dan lain sebagainya di rumah. Jadi saya pikir kegiatan ini bisa jadi menarik bagi mereka, karena memang mereka diminta untuk tetap belajar dengan menggunakan sebuah bacaan yang kalau menurut saya apabila itu ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah mungkin akan cukup membantu. Jadi dari contoh-contoh yang kegiatan, kalau saya pribadi saya merasa bahwa ini cukup mungkin untuk teman-teman lakukan. Walaupun kalau dilihat di bawah itu ada tulisan kompas.com, jadi semuanya juga bersponsor. Tetapi apabila nanti dalam artian teman-teman menyatakan free sama sekali tidak bersponsor, saya pikir sebagai sebuah kegiatan yang fun bagi adik-adik, anak-anak kecil, bisa cukup mudah untuk dilakukan. Karena kalau misalnya kita bisa mengajak kerjasama dengan salah satu TK mungkin, jadi di situ ada pembacaan cerita pendek atau mungkin pembacaan sebuah sajak adik-adik TK ataupun SD tersebut, saya pikir mereka juga akan memungkinkan untuk diajak bekerja sama untuk mengisi satu pelajaran tertentu, misalnya pelajaran bahasa Indonesia di sekolah atau SD tersebut. Nah, kita sebagai penyelenggaranya saja. Jadi kita yang menyelenggarakan, tema bisa kita minta dari sekolah, kemudian pesertanya adalah langsung dari anak-anak TK atau anak-anak SD tersebut. Nah, yang diperlukan keterampilan di sini adalah keterampilan bagaimana kita melakukan, kalau istilahnya adalah melakukan penjajakan, melakukan penawaran proposal ke institusi pendidikan yang kita maksudkan. Begitu. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kegiatan di PKL yang bisa jadi Anda lakukan untuk semester ini sebagai pilihan saja. Yang ingin saya garis bawah adalah seperti tadi, kita di sini ada 15 mahasiswa. Harapan saya nanti di 2 minggu ini teman-teman sudah mempunyai bayangan seperti apa. Apakah akan dilaksanakan di semester ini, ataukah Anda ingin menunggu sampai semester depan. Apabila ada beberapa yang sudah mengatakan, oke, saya mau melaksanakan semester ini, tolong di-report di grup ya, atau bisa japri ke Pak Use atau bisa ke saya bahwa misalnya katakanlah Aryani, Mem, saya dengan ini, dan ini akan melaksanakan di semester ini di bidang pariwisata. Misalnya seperti itu. Nah, kenapa untuk lapor seperti itu? Itu nanti untuk dalam artian untuk mengantisipasi juga teman-teman yang memilih di semester depan, apabila mereka akan mengadakan kelompok, maka kami upayakan untuk mahasiswa yang lain untuk tetap konteks di antara kalian, sehingga nanti tidak ada yang tersisa di dalam
kelas ini. Katakanlah kalau Aryani sudah memilih 5 orang teman berkelompok, maka masih ada 10 orang teman. Jadi harapan saya di 10 orang yang mahasiswa ini yang mengambil di semester depan, nanti mereka juga bisa terbagi dalam kelompok 2, 5, 5, sehingga tidak ada yang menyatakan saya tidak punya kelompok, Mem. Atau dari awal misalnya sudah mengatakan, Mem saya mau di perhotelan, berarti nanti saya akan berkurang, kalau tadi Aryani 5, saya ambil 1 lagi, berarti ada 9 orang mahasiswa. Nah, 9 bisa jadi nanti kita kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok, 4 dan 5. Ya. Any comment? Pak Usi, do you want to add something? Ya, mungkin pertanyaan saya, misalkan kalau nanti menggunakan narasumber misalkan pada diskusi nanti, nah itu apakah mereka bisa untuk mengundang kita sebagai dosen ya untuk sebagai narasumber begitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Usi atas pertanyaannya. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan, terutama pada bedah buku ya, di bedah buku itu kita membutuhkan 2 orang minimal sebagai pembicara dan sebagai moderator. Seperti tadi saya sebutkan, itu sangat mungkin mengundang dari kita. Kita maksudnya Bapak Ibu dosen ini sebagai baik narasumbernya ataupun sekaligus juga meminta sebagai moderator. Maka tinggal nanti teman-teman memilih bidang-bidang ilmu apa yang atau buku apa yang akan dibedah. Jadi kalau misalnya di STBA itu di S1 itu dalam tanda petik ada 3 bidang ya. Jadi yang pertama linguistik, kemudian teaching, kemudian sastra. Di linguistik ini terbagi lagi menjadi linguistik murni dan linguistik terapan. Dan dimaksud linguistik murni itu misalnya grammar, fonologi, morfologi, sintek itu linguistik murni. Jadi sedangkan yang applied linguistik atau linguistik terapan itu misalnya pragmatik, kemudian translation. Nah, kemudian yang teaching itu secara umum ya ada teaching. Kemudian yang sastra itu banyak sekali, mungkin ada aliran sastra baru. Nah, pada saat misalnya teman-teman mendengar atau membaca ataupun juga tahu sebuah buku atau diskusi tertentu, topik-topik tertentu, kemudian diangkat menjadi sebuah diskusi atau obrolan santai, tinggal nanti teman-teman melihat, oh obrolan katakanlah mengenai misalnya ada puisi di pandemi, atau maksudnya apa ya? Puisiku dalam pandemi ini, misalnya gitu judulnya. Berarti kalau dilihat atau ingin meminta Bapak Ibu dosen, berarti dia masuk di dalam ranah yang sastra. Nanti tinggal teman-teman meminta Bapak Ibu di bidang yang berlatar belakang sastra untuk menjadi narasumber atau menjadi moderator. Kayaknya begitu. Gitu, thank you Pak Usi untuk pancingan pertanyaannya. Oke, yang lain ada? Aryani? Belum, Mem. Belum. Kira-kira cukup membuka wawasan teman-teman atau malah tambah bingung? Membantu banget sih, Mem. Kenapa? Membantu banget, Mem. Membuka gitu. Iya. Mem, Jadi, saya pengen tanya, Mem. Ya, nanti itu kalau misalnya kita ngambil yang tour guide. Nah, itu berarti ada minimal kelompoknya nggak, Mem? Minimal apa, Non? Minimal kelompok di orang di kelompoknya, misalnya 4 atau 5 Ki. Jadi saya masih mencoba untuk kita mencoba mengakomodir semua peserta di mata kuliah ini. Satu angkatan kalian yang mendaftar di mata kuliah PKL ini itu tercatat ada 15 mahasiswa. Jadi biar nanti tidak ada yang melaporkan ke pihak kampus bahwa Mem saya sebetulnya ingin pariwisata, tetapi karena teman-teman sudah membuat kelompok, saya tidak punya kelompok. Karena ada satu kelompok yang kelompoknya ada mengatakan 10 orang jadi satu. Kemudian ada satu kelompok lagi yang bilang, enggak, aku hanya 3 kelompok saja. Ya, gitu. Makanya tadi kami memutuskan bahwa 15 mahasiswa yang terdaftar dalam satu kelas ini, maka akan fair semuanya biar bisa selesai dengan baik semuanya PKL-nya ini, maka maksimal adalah 5 orang. Apabila nanti berdasarkan kegiatannya, sifat kegiatannya, ternyata membutuhkan
jumlah anggota kelompok yang lebih, maka nanti harus dikonsultasikan ke kami dulu. Misalnya kami mau kegiatan ini, Mem, kami 7 orang, boleh atau tidak? Nah, nanti kita lihat sifat dari kegiatan itu. Kalau misalnya nanti dari sifat kegiatannya kok seharusnya tidak sampai 7 pun sudah bisa, maka nanti akan tetap kami sarankan untuk 7 saja. Begitu Salma, Kiki. Ya, oke. Thank you, Ma'am. Yuk. Oke, bagaimana? Saran saya sih, mungkin selaku dosen pengampu dan juga selaku Kaprodi D3, harapan saya kita mencoba untuk menurunkan egoisme atau menurunkan standar kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan, saya setuju memang keberatan yang disampaikan oleh Karisma beberapa minggu yang lalu di awal KRS yang ke saya ya di jurusan, kemudian menyampaikan bahwa kalau nanti kita lakukan secara virtual, ada satu bagian yang tidak bisa dilaksanakan secara nyata di dalam praktek. Saya setuju sekali. Tetapi kita juga harus berpikir sisi yang lain bahwa kita tidak tahu kondisi ini akan normal seperti apa. Apabila kita ingin mencapai satu hal, yaitu bekal nyata, praktek nyata, tetapi kita harus berkorban masa studi, kalau menurut saya lebih baik kegiatan ataupun pengalaman nyata itu nanti kita tumpuk, kita tutup pada saat nanti kita apply langsung di dunia kerja. Jadi kalau sekarang ini pada saat dalam masa pandemi, apa yang kita lakukan semuanya berkaitan dengan teknologi. Memang kondisi saat ini semuanya harus berdekatan dengan teknologi. Satu hal juga yang nanti tidak, dalam tanda petik tidak ya, karena memang ini tidak kita pelajari di bangku kuliah, yang nanti harus dipersiapkan untuk proyek yang semuanya virtual atau digital ini adalah pemahaman kita atau kemampuan kita di bidang teknologi. Minimal kalau tadi saya sebutkan ada Zoom, berarti kita harus tahu bagaimana membuka sebuah room meeting, bagaimana kita harus men-share. Kemudian seperti tadi yang saya sebutkan, kita butuh untuk merecord, kapan kita mulai start merecord. Kemudian juga misalnya kita akan mempresentasikan dalam bentuk video, jadi Zoom, tetapi yang kita presentasikan semuanya murni video, kita olah semuanya presentasi, misalnya sejarah Candi Prambanan semuanya dalam bentuk video, berarti kita harus tahu bagaimana mengedit video yang baik, mungkin mengisi dengan suara kita, seperti itu. Nah, itu memang tidak kita pelajari di kampus, di perkuliahan tidak kita pelajari. Nah, itu otodidak kemampuan kita dituntut untuk ke sana. Jadi, pemahaman mengenai teknologi, pemahaman mengenai digitalisasi, kemudian bagaimana kita, kalau sosial media, saya pikir teman-teman sangat familiar tentang itu. Jadi pemanfaatan sosial media untuk promosi, saya pikir juga perlu menjadikan bekal kita untuk pelaksanaan PKL virtual ini. Yes, Reza, you want to add something? Karena yang aktif hanya Husnul, Aryani, dan Reza. Jadi yang saya lihat, Husnul, do you want to add something, Mbak? Saya masih mengarang-arang dalam pikiran sih, Mem. But I have a question. Yes. Kalau misalnya untuk pelaksanaan event itu, kalau terpaksanya kita nggak mendapatkan sponsor tapi perlu membayar pembicaranya, bagaimana ya, Mem? Oke, ya. Baik, terima kasih. Masalah budget itu memang masalah sensitif, ya. Seperti tadi saya sebutkan, bisa jadi kita tombol. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya kita mendapatkan sponsor, mungkin kita akan mendapatkan benefit dari situ. Tetapi apabila tidak dan ternyata memang kita harus mengundang seseorang yang hadir di dalamnya dan mungkin ada kontra prestasi yang kita berikan, berarti itu adalah budget dari kita, dari kelompok ini. Jadi mungkin kalau ini bayangan saya, kalau misalnya mengundang Bapak Ibu dosen, gitu ya, saya pikir mungkin itu bisa
bisa dibicarakan ya Pak ya. Nah, itu kalau menurut saya itu bisa dibicarakan dan bisa jadi juga Bapak Ibu dosen dengan senang hati akan membantu tanpa harus adanya kontraprestasi dalam bentuk dalam bentuk uang gitu, atau dalam bentuk mungkin penghargaan yang diberikan ke Bapak Ibu dosen bisa dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk kalau misalnya ada semacam penghargaan dalam bentuk surat seperti itu sudah bisa mencukupi bagi Bapak Ibu dosen. Karena memang ada komponen tertentu di dosen, jadi selain mengajar itu harus meneliti dan harus melakukan pengabdian. Jadi salah satu pengabdian adalah menjadi seorang pembicara di dalam sebuah kegiatan, itu juga bisa jadi sebagai pengabdian. Tapi kalau mungkin yang kita undang adalah profesional, nah itu ada hitungannya. Gitu ya. Ya, ini sudah banyak yang dibuka sekarang. Yes, sama-sama. Ada Ki, ada Agil, dan ada Denny. Yang maksudnya yang dibuka videonya, yang lain masih di off kan. Oke. Agil, Denny, do you want to add something maybe? Ya, Denny. Denny ada dua ya, ada Denny Setiamuna dan ada Denny Julio. Oke, Denny mana yang mungkin akan menyampaikan sesuatu, silakan, atau Agil? Not yet, ma'am. Not yet. Oke. Ditutup gambarnya soalnya sedikit mengurangi kuota. Iya sih, betul, ya. Ya. Betul, iya. Baik. Jadi kira-kira begitu sih sebetulnya kalau misalnya yang ingin saya sampaikan di hari ini. Jadi harapan saya terbukalah sedikit ada beberapa ide atau bayangan yang nanti kira-kira kita akan melakukan apa. Nah, setelah ini saran saya mungkin kalian bisa berdiskusi di antara kalian, kemudian mungkin nanti bisa dalam tanda petik mendapatkan ide yang sama. Kalau idenya sama, jadi nanti bisa membentuk dalam satu kelompok yang sama. Kemudian nanti mungkin dari ide itu bisa dikembangkan dengan pelaksanaan-pelaksanaan yang lain. Intinya kita maju dengan teman kita juga yang maju. Jadi kalau misalnya ide kita kemudian itu bisa membawa teman yang lain juga untuk menyelesaikannya, kenapa tidak? Jadi ide yang baik dan juga membawa kebaikan bagi yang lain, saya pikir juga akan menjadi lebih baik juga. Oke, Pak Jose. Pertemuan berikutnya itu cuma mengingatkan khusus saya mau yang akan bisa untuk Oke, baik. Jadi minggu depan teman-teman nanti akan dengan Pak Jose. Kemudian nanti harapannya dalam 1 minggu ini ada ide yang keluar, gitu ya. Walaupun mungkin hanya sebatas saya di bidang kayaknya saya perhotelan deh, kayaknya saya pariwisata deh, ya kayaknya saya mau mengadakan akan mengadakan event deh. Nah itu nanti akan membantu pada saat nanti sudah berbicara dengan Pak Jose mengenai proyek. Karena nanti di dalam proyek Pak Jose akan membawa teman-teman untuk bagaimana kalau misalnya idenya ini kira-kira yang akan kita tuangkan di bagian ini apa gitu. Tapi kalau nanti di Pak Jose kita belum mempunyai bayangan, kita juga nanti akan susah untuk mengikuti outline yang disampaikan Pak Jose. Jadi minimal 1 minggu ini kita tentukan bidangnya dulu. Kemudian dari bidang itu nanti bisa diskusi, boleh diskusi menggunakan grup kelas kita, oke. Kemudian tolong abaikan kami bertiga yang ada di dalamnya, nanti kalau misalnya, aku punya ide ini, saya seperti apa, nanti kalau misalnya ide-ide itu ternyata kami juga mempunyai ide yang sama, mungkin ide-ide kami atau mungkin saran-saran kami bisa memperbaiki ide-ide kalian. Gitu ya Pak Yose ya. Gitu. Ya, itu yang ingin kami sampaikan untuk pertemuan ini. Jadi kalau mungkin sudah tidak ada, kita tutup untuk pertemuan ini. Kita lanjutkan minggu depan. Is enough for today? Okay? Yes, ma'am. Okay, yeah. Thank you very much for today, and see you next week. And bye-bye ya. Bye. See you, ma'am. Thank you, ma'am. See you, ma'am. Yeah, see you. See you, ma'am. See you. Bye.